Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lelaki penggenggam hujan. Bab 5. Singa Padang Pasir. Gunung Uhud, ketika perang tinggal sisa-sisa. Wahai penghulu para nabi, tahukah engkau, sebagian pasukan Quraisy yang datang dari Mekah merasa telah menyelesaikan masalah terhebat dalam hidup mereka. Masalah itu dirimu. Sejak engkau dengan kata-katamu yang tidak pernah dusta memproklamasikan kenabianmu dan menawarkan cara hidup yang baru, engkau menjadi target utama konspirasi orang-orang Quraisy. Engkau melakukan sesuatu yang tidak pernah ada dalam sejarah orang-orang Quraisy, mengaku sebagai utusan Tuhan, menafikan dewi-dewi kuno, menarik orang-orang muda dan kaum miskin dalam barisanmu. Barisan yang menggurita yang kemudian meninggalkan Mekah, menjadikan Yastrib sebagai perkampungan mereka yang baru dan menamainya Madinah. Dari Madinah, engkau mengatur strategimu yang menggelisahkan orang-orang Mekah, termasuk meletupnya perang Badar yang membuat orang-orang Mekah tersaruk dalam kerugian besar. Keberhasilanmu bermigrasi bagi mereka adalah hinaan sekaligus serangan terhadap kekuasaan di semenanjung Arab secara keseluruhan. Tidak ada kompromi. Bagi para pembencimu, engkau harus mati. Sekarang, di otak mereka, misi penyerbuan ke Madinah yang meledakkan perang di Uhud kali ini benar-benar berhasil. Selain mereka hanya kehilangan sedikit orang, target utama mereka, dirimu, telah berhasil disingkirkan. Mereka berpikir engkau mati pula agama baru yang engkau bawa. Islam mati. Selesailah banyak masalah yang beberapa tahun terakhir mengganjal kedamaian orang-orang Quraisy Mekah, menggoyang posisi politis mereka, mengganggu kepentingan bisnis mereka. Ketika engkau tiada, bagi mereka tidak ada lagi ganjalan goyangan dan gangguan. Itulah mengapa ketika kelompok kecil Muslim Madinah bergerak ke celah bukit, orang-orang Quraisy melihatnya tetapi diam saja. Jika dikejar, pengikutmu itu tentu akan melawan sampai mati. Jumlah mereka terlalu kecil. Orang-orang Quraisy berpikir kekuatan itu tidak berarti apa-apa jika dilepaskan sekalipun, menghabiskan energi saja. Tanpa dirimu, kelompok kecil itu tidak akan berarti apa-apa. Bahkan orang Islam semadinah pun tidak ada apa-apanya. Ah, dangkalnya penglihatan manusia. Celakalah mereka yang menganggapmu terbunuh. Di luar perhitungan orang-orang Quraisy itu, bukankah Allah menyelamatkanmu, wahai lelaki yang tajam ingatannya? Dikelilingi para sahabat setia, engkau siuman dari tak sadarmu. Setelah memastikan orang-orang Quraisy menjauh dari punggung gunung, engkau memimpin sahabat-sahabatmu untuk bergerak ke celah bukit dan mendaki ke dataran yang lebih tinggi. Meski merasa telah menggenggam sebagian besar kemenangan, keadaan pasukan Quraisy sebetulnya tak terlalu baik. Mereka pun tak terkendali. Barisan mereka tercerai-berai, alih-alih terbaris rapi. Abu Sufyan, kawan lamamu yang menjadi pembencimu itu, berusaha keras memperbaiki formasi. Semua telinga diteriaki agar merapat di belakang. Siapa yang melihat jasad Muhammad? Berkali-kali dia meneriaki orang-orang Mekah yang dipimpinnya. Ibnu Kami'ah, seberapapun dia yakin telah membunuhmu, dia pun ragu, sebab dia tidak bisa membawa jasadmu. Dan memang Mus'ab bin Umair lah yang darahnya dia tumpahkan, bukan dirimu. Tidak ada yang menjawab pertanyaan Abu Sufyan. Tidak ada yang berani mengklaim telah menemukan jasadmu. Tidak ada. Abu Sufyan pun yakin lebih daripada siapapun bahwa engkau masih hidup. Apa sekarang? Apakah perang masih mungkin dilanjutkan? Beberapa orang berjalan sempoyongan, oleh luka di tubuh, terlebih oleh luka pada jiwa. Tercabik rasanya. Kemenangan telah menari ke depan mata, lantas lenyap begitu saja. Uhud adalah kawasan pegunungan gundul, terbuka, dan cadas yang tidak mudah ditaklukkan. Celah-celah gunung sungguh butuh kesungguhan untuk bisa didaki. Bongkahan-bongkahan batu raksasa berserakan di mana-mana. Mendakinya dalam kondisi sehat sempurna pun sungguh menguras tenaga. Kini apakah luka pada tubuhmu membuat bebanmu menjadi berlipat-lipat? Wahai Rasulullah, Abu Ubaidah memanggil engkau dengan intonasi paling taksim yang bisa dia lakukan. Abu Ubaidah memandang wajahmu, rambut sebahumu yang tidak terlalu ikal, tidak pula terlalu lurus. Apakah engkau lihat bagaimana Abu Ubaidah merasakan kehancuran total dalam dadanya?
Mungkin dia merasakan derita tak tertanggulangi saat menatap wajah yang di matanya senantiasa memancarkan cahaya kemuliaan begitu berdarah-darah. Wajahmu, pecahan-pecahan logam tenggelam dalam pipimu. Dengan tubuh gemetaran, Abu Ubaidah berjalan menghuyung mendekatimu. Wahai utusan Allah, izinkan saya membersihkan wajah muliamu. Nada yang keluar dari bibir Abu Ubaidah tak konsisten dan sedikit berbisik. Isak tertahan di batang tenggorokannya, matanya memerah seketika, tak tertahankan, melelehlah air mata. Barangkali di benaknya tak percaya, betapa manusia yang senantiasa dibincangi Allah begini dihinakan. Manusia yang bahkan dimuliakan para nabi pendahulu dan para malaikat begini kesakitan. Bukankah engkau jembatan langit dan bumi? Engkau mengangguk tanpa kata. Engkau kemudian duduk di atas cadas dan segera dikerumuni oleh sahabat-sahabat terbaikmu. Abu Ubaidah merundukkan badannya, berpikir sejenak sebelum akhirnya meminta izin untuk mendekatkan wajahnya ke wajahmu. Saya akan mengeluarkan logam-logam itu dengan gigi saya, ya Rasul. Abu Ubaidah lantas menyorongkan wajahnya, menggigit bagian pecahan logam yang mencuat, mengeluarkan perlahan. Dia tak ingin menimpakan kesakitan tambahan kepadamu jika dia menarik pecahan topi baja itu dengan cara yang kasar atau buru-buru. Beberapa kali dia melakukan hal yang sama. Darah merembes dari tempat pecahan logam itu dicabut. 2 kali Abu Ubaidah menjeda gerakannya ketika dia merasakan nyeri lukamu seolah menular ke gusinya. Mulutnya memerah. Rupanya 2 giginya tanggal. Tapi kesempatan mengurangi lukamu baginya tak sebanding dengan kehilangan kecil itu. Setelah mencabut pecahan logam terakhir di wajahmu, Abu Ubaidah mundur. Majulah Malik dari Khazraj. Dengan nada yang sopan, dia menawarkan diri untuk menghentikan pendarahan di wajahmu. Malik kemudian menyedot darah dari luka di wajahmu. Barangkali baginya meludahkan darah seorang nabi, manusia yang senantiasa bercakap-cakap dengan Tuhan, zat yang menciptakan alam semesta, sungguh tindakan yang tidak pantas. Malik tidak berpikir ada tindakan lain yang lebih masuk akal dibanding menelan tetesan darahmu, biar bercampur dengan darahnya sendiri. Berulang-ulang, hingga terhentilah pendarahan di wajahmu. Apakah kondisimu kini lebih baik, wahai putra Abdullah? Engkau tersenyum, menguatkan orang-orang di sekelilingmu. Cerahlah wajah Abu Ubaidah dan Malik seketika. Lebih berseri-seri dibanding kapanpun. Meski niat utama mereka menyelamatkanmu, kata-katamu adalah janji yang menenteramkan. Bukankah kelompok kecil yang engkau pimpin itu seolah mendapat kembali semangat mereka yang sebelumnya sempat menguap? Engkau dan para sahabatmu kembali bergerak ke celah-celah tebing, menuju puncak gunung. Siapakah mereka yang menyembulkan kepalanya dari balik bongkahan cadas yang terlindung itu? Satu di antara mereka tampak begitu antusias. Dia keluar dari bongkahan itu, lalu menghampiri rombonganmu. Wajahnya tampak begitu syok antara ketidakpercayaan dan kegembiraan yang bukan kepalang. Dia Ka'ab bin Malik. Apakah yang membuatnya terlihat begitu yakin, lalu membalikkan badannya dengan buru-buru? Kaum muslimin, segala puji bagi Allah, inilah Rasulullah. Dia terus meneriakkan kalimat itu penuh semangat. Apakah engkau terganggu dengan teriakan Ka'ab itu, wahai pembawa kabar gembira? Engkau menjawab reaksi Ka'ab itu dengan suara jelas. Engkau meminta Ka'ab menghentikan teriakannya atau orang-orang Quraisy akan mendengar suaranya. Ka'ab menyetop teriakannya seketika, karena suaramu yang membahana juga oleh kesadarannya akan kebenaran peringatan nabinya. Apakah engkau tahu kesadaran Ka'ab datang terlambat? Teriakan Ka'ab segera berubah menjadi pesan berantai, sambung menyambung ke seluruh bagian gunung. Tak berapa lama terdengar derap kuda yang berisik dari arah lembah. Dialah Ubay, penunggang kuda dari Mekah yang pernah bersumpah akan membunuhmu tanpa turun dari kudanya. Muhammad, teriaknya, jika engkau lari, aku tak akan lari. Ubay segera mendatangi kerumunan muslim yang otomatis membentuk perisai melindungimu. Mereka menghunus senjatanya masing-masing, siap menyerang Ubay. Engkau mengangkat tanganmu, memberi tanda kepada Haris bin Al-Simah meminjam tombak salah seorang sahabatmu itu. Engkau melangkah dengan wibawa yang menyihir semua sahabatmu untuk diam di tempat, tak bergerak, tak bersuara. Perintahmu begitu efektif seperti kibasan tangan mengusir kumpulan lalat. Ubay menarik tali kekang kudanya, memaksa tunggangan yang dia namai Aud itu maju beberapa langkah. Pedangnya mengacung siap membabatmu. Alangkah cepat tombakmu, wahai ayah Fatimah. Belum lagi pedang Ubay terkibas, dia merasakan irisan cepat pada lehernya. Tombak di tanganmu menusuk jauh lebih cepat dibanding yang dia bayangkan. Pedang pembancimu itu terbanting. Tangannya memegangi leher yang segera bersimbah darah.
Tubuhnya limbung, nyaris terbanting dari punggung Aud. Namun, dengan cepat dia berhasil menemukan keseimbangan. Wajahnya sepucat orang yang mati mendadak. Segera dia memacu kudanya, melarikan diri. Kuda Ubay berlari kencang menuruni lembah, menjauhi engkau dan pasukanmu, menuju perkemahan orang-orang Quraisy. Safwan, keponakannya, menyambut kedatangan Ubay bersama orang Quraisy lainnya yang sedang berkumpul di depan perkemahan. Segera Safwan bin Mu'attal dan orang-orang menurunkan Ubay dari kuda, membawanya masuk ke kemah. Darah dari luka leher Ubay merembes sudah. Muhammad telah membunuhku, rintih Ubay dalam kalimat yang tidak jelas. Serak terputus-putus, kepalanya disangga bantal. Safwan bin Mu'attal mencoba menghentikan perdarahan di leher Ubay. Muhammad berkata, dia akan membunuhku. Kata Ubay lagi. Demi Tuhan, jika dia meludahiku, maka dia sudah membunuhku. Engkau tahu, Ubay terlalu melebih-lebihkan. Lukanya sebetulnya tak terlalu parah. Masalah terbesarnya hanyalah mental yang pecundang. Mentalnya terjun bebas ketika melihat ketangkasanmu menghujamkan mata tombak. Kepercayaan dirinya rontok oleh memori perang Badar ketika engkau berjanji akan membunuhnya. Sama juga dengan sumpahnya untuk membunuhmu. Bagaimanapun, kesaksian Ubay cukup memastikan engkau masih tegak berdiri. Orang-orang saling berpandangan. Mereka mungkin tersentak oleh kenyataan bahwa engkau masih hidup. Seketika, wajah mereka menegang. Perang belum selesai.